Jadi pertama kita tekan aja terlebih dahulu. Kita tekan depth sampai 5 sampai 10 menit, baru kita cek lagi dia masih berdarah aktif atau enggak. Jangan kita taruh bentar, kita lihat. Wah, itu masih akan tetap berdarah karena proses berhentinya berdarah itu atau proses penyembuhannya minimal 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit. Sebenarnya kalau debridement luka itu kalau secara awam bisa kita anggap dia membersihkan luka atau memperbaiki luka-luka yang sudah ada, kita bersihkan atau kita ambil bagian-bagian yang jeleknya atau yang belum sembuh, yang jaringan matinya dibersihkan supaya dia nanti akan tumbuh kembali jaringan yang sehatnya. Ya, halo Sobat Sentra, jumpa lagi di podcast Sentra Stage. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang mungkin sudah familiar atau mungkin Sobat Sentra sudah nggak asing lagi ya, mengenai penanganan dan perawatan luka serta pembersihan jaringan mati agar luka itu cepat sembuh. Nah, ini mungkin Sobat Sentra pernah melihat ada seperti luka robek, luka tertusuk, ataupun juga trauma dada, ataupun juga trauma perut ringan. Nah, ini semua bisa terjadi kapan saja, bisa mungkin sambil di jalan, ataupun juga di pusat perbelanjaan, di tempat kerja, ataupun juga di rumah. Nah, untuk itu ya, kita akan membahas ini mengenai perawatan luka, penanganan luka, dan juga pembersihan jaringan mati bersama dengan narasumber spesial yang sudah datang hadir ya bergabung bersama kita, yaitu Dr. Aulia Rahman Ansari, spesialis bedah dari Sentra Medica Hospital Cisalak. Apa kabar, Dok? Ya, Alhamdulillah sehat ya. Baik, sehat. Terima kasih ya, Dok, sudah bergabung, sudah datang. Nanti kita akan tanya-tanya nih, Dok, seputar penanganan luka ya. Dokter sudah boleh. Cukup banyak mungkin menangani ya di rumah sakit, di lapangan, seperti apa penanganan luka ini sendiri. Nah, baik, Dok. Ini kalau kita mendengar kata trauma, orang awam cenderung analoginya trauma psikologis ya. Tapi kan trauma ini juga ada trauma dalam konteks medis atau dalam ilmu bedah. Nah, mungkin Dokter Rahmat bisa jelaskan, Dok, konsep trauma yang dimaksud dalam ilmu bedah ini seperti apa, Dok? Ya, kalau sebenarnya kan tadi kalau dari banyak kaum awam itu bilangnya trauma tuh trauma psikologis ya. Saya takut banyak ada Dok. takut ketinggian, takut ada riwayat masalah lalu atau apa. Sebenarnya kalau dari kesehatan sendiri ada juga trauma, itu trauma yang misalnya kecelakaan atau kena pukul atau kena benda tumpul lainnya, itu bisa menyebabkan adanya trauma terhadap tubuh sendiri. Bisa menyebabkan ada yang memar, luka, ataupun sampai luka robek, ataupun sampai luka di bagian dalamnya sendiri. Seperti itu sebenarnya. Jadi trauma itu dalam konteks medis atau ilmu bedah sendiri tadi ya, Dok, trauma karena benda tumpul, benda tajam bisa juga. Oke, nah ini Dok, sebenarnya bisa dijelaskan ke Sobat Sentra mungkin ya, Dok, apa perbedaan antara luka robek dan luka tusuk? Nah, sama-sama kan ada luka nih, Dok. Iya. Sama-sama berdarah. Sama-sama Tapi bedanya apa sih, Dok, antara luka robek dan luka tusuk? Sebenarnya kalau luka robek sama luka tusuk itu dibedain ada dua. Perbedaannya penyebabnya sebenarnya. Kalau luka robek itu biasanya penyebabnya karena luka tumpul. Ketika ada luka tumpul menghantam ke bagian tubuh, lalu bagian tubuhnya itu biasanya akan robek. Nah, itu akan terjadi luka robek tersebut. Nah, kalau luka tusuk itu biasanya terjadi karena benda yang tajam. Ketika benda tajam menusuk atau ke dalam tubuh, itu akan terjadi ada luka tusuk, dan biasanya lukanya lebih rapi, tapi kadang-kadang di bagian dalamnya tuh lebih terbuka karena dia misalnya pisau, dia menusuk ke dalam, luka di luarnya hanya sebatas luka pisau saja, tapi di dalamnya itu bisa menyebabkan ada luka misalnya ke perut gitu ya, bisa ada luka di bagian hatinya atau ususnya seperti itu, tapi luka di luarnya cuma kecil saja. Seperti itu. Justru di dalam kita nggak bisa lihat, bisa besar malah. Bisa besar, itu takutnya yang sebenarnya kalau luka yang tusuk atau luka benda tajam tersebut itu yang takutnya
menyebabkan di bagian dalamnya yang terkena. Oke, berarti tadi bedanya itu ya dok. Kalau trauma benda tumpul itu luka robek. Iya. Tetapi dok, benda tajam juga bikin robek bagian kulit kan dok? Ya, iya. Cuman kalau luka tusuk atau benda tajam itu robeknya biasanya kita sebutnya clean cut. Dia Clean cut. dia lukanya lebih rapi. Kalau luka robek dia akan seperti terobek kalau kayak kertas mungkin tidak beraturan seperti itu. Jadi kalau di luka badan tuh bentuknya lebih tidak beraturan dibandingkan luka tajam. Oh, oke. Jadi itu bedanya ya dok. Apa itu Iya. luka robek dan juga luka tusuk. Baik dok, kalau misalkan nih dok, kita menyaksikan seseorang ini terluka, apa langkah pertama yang harus dilakukan? Ini buat orang awam Ya. nih. Apa nih? Biar apa nggak panik gitu loh kan? Ada orang kalau lihat ada ya orang ketusuk, ya luka robek, wah panik apalagi udah lihat darah. Nah Ya. apa nih dok langkah pertama? Kalau sebenarnya kalau dari tata caranya ya, Hmm, sebenarnya kita harus menenangkan diri kita sendiri dulu tuh. ya. Soalnya kalau kita lihat ada misalnya tadi ya luka apa namanya kecelakaan gitu nggak jalan atau ada di suatu tempat ada kecelakaan, kita harus tenangkan diri dulu. Kita harus ngapain dulu nih? Ya. Kita lihat dulu Mau kondisinya. nggak mau cuman kita tuh dok di Iya. situ. Nah, Kalau apalagi kalau cuma kita doang, ah, misalnya di tengah jalan seperti itu, kita harus mengamankan diri kita sendiri terlebih dahulu. Jangan sampai kita malah jadi korban kedua. ya. Saat kejadian kita menolong malah kita yang jadi korban. Kita tenangkan diri kita lihat kondisi pasien atau korbannya yang bisa kita lakukan misalnya. Kalau misalnya pasien tidak sadar, ya bisa kita lakukan bisa ke arah RJP ataupun misalnya berdarah bisa kita tutup lukanya seperti itu. Tapi yang jelas kita harus aman diri terlebih dahulu dan kita bisa lakukan pertolongan pertama. Pertolongan pertama ntar misalnya itu sebenarnya pembahasannya akan banyak lagi tuh pertolongan pertama. Tapi yang jelas kita harus amankan diri kita terlebih dahulu, lalu kita lihat kondisi pasien atau korbannya harus kita apakan terlebih dahulu. Misalnya jatuh, apakah pasiennya sadar atau tidak? Kalau tidak sadar, mungkin bisa kita cek nadinya. Kalau tidak ada nadi, bisa sampai kita RJP. Dan biasanya kalau awam yang biasanya diajarkan buat kaum awam, buat tata cara awal tuh bisa kita lakukan kardio respirasi buat RJP terlebih dahulu. Tapi Bantuan hidup dasar kita cek terlebih dahulu nadinya ada atau tidak. Tentu kita nanti kita lakukan bantuan hidup dasar terlebih dahulu seperti itu. Oke, jadi nomor satu tetap jangan panik, Ya, jangan takut ya dok. Jadi harus tenangkan diri. Mungkin tarik napas, buang napas. Ya kemudian kita pikirkan nih, kita lihat kondisi pasien. Nah kalau misalkan dok ada luka dan berdarah, kemudian darahnya cukup banyak nih, berapa lama harus kita menekan lukanya itu supaya gak banyak darah keluar? Ceritanya berdarah nih dok ya. Berdarah. Kalau ceritanya berdarah nih, misalnya luka ada, misalnya kita ketemu teman atau siapa yang lukanya berdarah, oh kita ambil kain yang bersih atau kalau ada fasilitasnya bisa kasa yang steril, pokoknya cari barang yang paling bersih buat kita menutup ke lukanya tersebut. Berapa lama kita tekannya? Bisa 5-10 menit. Jadi pertama kita tekan aja terlebih dahulu. Kita tekan depth sampai 5-10 menit, baru kita cek lagi dia masih berdarah aktif atau enggak. Jangan kita taruh bentar, kita lihat. Wah, itu masih akan tetap berdarah. Karena proses berhentinya berdarah itu atau proses penyembuhannya minimal 5-10 menit. 5-10 menit. Atau kalau misalkan dok kita di jalan, di kendaraan suka ada kotak P3K tuh ya. Nah itu mungkin sangat disarankan ya dok, kita siapkan secara mandiri, baik di rumah ataupun juga di kendaraan. Karena kan di kotak P3 kan ada kasa steril, alkohol, ada semacam obat merah ya dok ya. Oke, ini menarik sekali. Dok, kalau misalkan lukanya itu kecil misalkan, nah misalkan goresan atau robek kecil, kalau luka-luka kecil seperti ini apakah wah ini mah di rumah aja deh, nggak perlu dibawa ke klinik atau ke rumah sakit? Apakah benar seperti itu? Kalau yakin lukanya kecil, bersih, nggak ada masalah yang lainnya, boleh kita rawat sendiri. Tapi yang penting kita jaga kebersihannya. Kita bersihkan, kita kasih antiseptik, lalu bisa kita tutup dengan plester seperti itu.
kalau lukanya bersih dan kecil. Tapi kalau lukanya kotor dan sudah mulai ukurannya sedang, itu sebaiknya dibawa ke rumah sakit atau ke poli untuk dibersihkan sama tenaga ahli. Bisa tenaga medis yang bisa bertugas di saat itu di sana. Seperti itu. Kalau misalkan ada orang nih dok, misalkan dia cuek dulu, nggak apa-apa dah, ini mah luka kecil doang. Apakah luka kecil yang tidak dibersihkan dengan benar bisa beresiko kena tetanus misalkan, atau misalkan ada infeksi lain begitu dok? Sebenarnya kalau luka kecil, tapi kan tadi udah ada menyebutnya tetanus ya. Mungkin penyebab lukanya tuh nggak bersih. Nah, sebaiknya itu mah harus dibawa ke dokter atau yang penting dirawat lukanya. Soalnya nanti harus dibersihkan terlebih dahulu dengan irigasi dengan cairan NaCl yang banyak. Lalu nanti diberikan antiseptik. Seperti itu. Soalnya takutnya kalau di rumah nggak steril atau sebagus itu sehingga menyebabkan ada infeksi. Ntar kalau infeksi, misalnya tetanus, efeknya lebih panjang lagi. Saya sering lihat ini dok, ada waktu masih kecil dulu tuh kalau lari-lari jatuh ya, apalah itu suka baret-baret kulit ya dok, terus petik daun tanaman getahnya diolesin tuh. Itu suka banget tuh dok kayak gitu. Kalau kayak gitu tuh ya dulu saya juga sering kayak gitu. Cuman kan kita nggak tahu ya getah atau tanaman tersebut tuh bersih atau enggak. Malah terkadang kan ada getah yang malah bikin gatal ke tubuh. Nah itu malah makin repot nanti. Harusnya kita bersih. Sebenarnya kalau luka baret kayak gitu minimal kita alirin aja. Alirin air, nanti di rumah kasih antiseptik. Okay. Kalau lukanya tidak terlalu kotor ya. Kalau luka tidak terlalu kotor. Nah ada juga nih dok, misalkan ibu-ibu di dapur lagi ngiris apa sayur atau daging, terus kena pisau, kasih bubuk kopi katanya. Gimana tuh dok? Kalau ya sama sih sebenarnya kayak bubuk kopi, kadang-kadang ada yang kasih pasta gigi. Itu kadang-kadang malah takutnya malah bikin infeksi yang berlebih. Seperti itu, malah niatnya mau supaya tidak infeksi malah jadi infeksi. Oke. Jadi tidak dianjurkan ya dok menggunakan bubuk kopi ataupun juga pasta tadi. Oke, baik. Nah dok, kalau misalkan lukanya udah mulai kering nih, ada kan orang lukanya udah mulai kering, cuek nih, boleh dibiarkan lukanya terbuka supaya makin cepat kering. Malah kalau ditutup pakai plester atau kain kasa, lukanya lembab, keringnya lama. Nah itu gimana dok? Kalau sebenarnya kalau dari dulu kita belajarnya kalau yang udah luka kering tersebut boleh kita buka saja, nggak usah dikasih plester atau ditutup terlebih dahulu. Yang penting dijaga kebersihannya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat penelitian sekarang, ada bagusnya kita tetap pakai plester. Atau juga ada ya beberapa jenis plester yang bagus supaya jenis luka atau penyembuhan lukanya itu dia jadi lebih bagus, tidak mulai berbekas gitu. Jadi sebenarnya kalau udah mulai kering tetap aja bagusnya kita tutup, tapi jangan terlalu rapat supaya dia lembab atau supaya dia penyembuhannya lebih bagus. Nah ini ngomongin soal plester nih dok, ada kan orang awam tuh suka beli plester yang dijual ya bebas di warung ataupun juga di toko gitu. Penggunaan plester ini pas luka berdarah langsung ditutup pakai plester, apakah itu aman penggunaan plester seperti ini, atau saat kapan dipakein plester? Tunggu lukanya kering dulu, atau kalau luka masih basah jangan dulu pakai plester, atau gimana dok? Sebenarnya kalau plester, kalau bagian yang kan ada yang bagian lengketnya, ada bagian yang buat nutupnya ya. Kalau yang bagian nutupnya lukanya itu ditaruh di bagian lukanya saja sih nggak apa-apa. Tapi yang penting lukanya itu tadinya kita bersihkan terlebih dahulu, sudah bersih, baru kita tutup plester. Seperti itu. Jangan, kadang-kadang ada orang yang bagian yang lengketnya itu ditempelin ke bagian lukanya. Nah itu takutnya malah jadi infeksi karena bagian yang lengket kan sebenarnya kan buat perekat ya. Jadi ada bagian tertentu yang khusus buat lukanya ya dok. Iya. Nah sekarang kita bahas trauma yang mulai agak berat, trauma dada dan trauma perut ringan nih dok. Banyak orang awam merasa wah ini cuma nyeri aja sih, nyeri biasa, nanti juga hilang. Nah, sebenarnya apakah ini berbahaya? Kalaupun ini bahaya, tanda bahayanya seperti apa dok? Sebenarnya kalau traumanya ke bagian dada sama perut itu salah satu trauma yang lumayan harus kita hati-hati penanganannya, harus kita observasi
Jadi harus kita lihat kondisi pasiennya. Kalau misalnya pasiennya atau korbannya ke rumah sakit ya, harus kita pantau tanda-tanda vital, tensinya, nadinya, takutnya kalau misalnya kayak di perut, kalau kecelakaan kena perut, Ya. sebenarnya di perutnya nggak terlalu kelihatan, tapi bisa aja di bagian dalamnya ada sesuatu yang terkenanya sehingga menyebabkan ada pendarahan seperti itu. Harus kita pantau soalnya tanda-tanda vitalnya seperti itu. Atau kalau di dada takutnya mungkin ada yang fraktur atau ada yang patah atau ada yang terkena bagian paru-parunya. Tetap harus kita pantau seperti itu. Untuk memastikan misalkan benturan di dada atau perut baik-baik saja, apa yang harus dilakukan, Dok? Ada pemeriksaan seperti apa? Sebenarnya kalau masuknya ke rumah sakit ya, biasanya kita akan ronsen. Kalau di bagian perut kita USG. Kita untuk melihat apakah ada pendarahan atau ada koreksi cairan yang lainnya atau ada terkena di bagian lainnya, atau bisa sampai juga kalau yang ini pendarahannya sedikit nih, bisa juga sampai kita CT scan untuk melihat bagian mana yang terkenanya dan terkenanya kira-kira besar atau kecil. Kalau kecil, apakah butuh bisa kita observasi pasiennya untuk bed rest panjang atau bisa sampai kita operasi. Ada kan, Dok, trauma dada bukan karena benda tajam atau benda tumpul, misalnya benturan, kayak kecelakaan, dia benturan dia kena setir atau seat belt. Nah, ini tidak berdarah tapi khawatirnya ada luka dalam ya. Oke. Kalau misalnya kayak dada yang terkena benturannya di dada, kita observasi tuh apakah pasiennya tambah sesak atau enggak, atau ada nyeri atau enggak. Biasanya sih kalau di dada relatif bisa kita ronsen, udah kelihatan tuh ada terkenanya atau enggak. Apakah ada patah atau enggak, atau misalnya paru-parunya mengempis kolaps, itu paling kita observasi dari ronsen atau enggak. Yang jelas sih dari tanda-tanda vital pasiennya ya, apakah dia sesak atau enggak, atau dia nyeri berlebih atau enggak. Oke. Walaupun pasiennya tanpa gejala, tetap harus dilakukan pemeriksaan dalam tadi ya, Dok? Iya. Yang penting kita observasi sih sebenarnya. Kadang-kadang kita bisa lihat, yang ini nggak perlu pemeriksaan tambahan, tapi yang jelas kan pasiennya udah kita lihat, kita periksa lebih lanjut seperti itu. Minimal sih ke rumah sakit untuk diperiksa. Oke, betul. Jangan ke tukang urut ya. Iya, karena banyak yang suka begitu ya, Dok. Takut takut dioperasi, takut diiniin gitu ke tukang urut jadinya. Oke, baik, Dok. Sekarang kita membahas soal yang namanya debridement luka. Nah, mungkin ini istilah yang belum terlalu familiar buat orang awam ya, Dok. Bisa Dokter jelaskan, Dokter Rahman jelaskan apa sih yang dimaksud dengan debridement luka ini? Sebenarnya kalau debridement luka itu kalau secara awam bisa kita anggap dia membersihkan luka atau memperbaiki luka-luka yang sudah ada, kita bersihkan atau kita ambil bagian-bagian yang jeleknya atau yang belum sembuh, yang jaringan matinya dibersihkan supaya dia nanti akan tumbuh kembali jaringan yang sehatnya. Seperti itu secara simpelnya. Jadi membersihkan jaringan mati atau jaringan yang sudah rusak di sekitar luka supaya ada tumbuh nanti jaringan barunya yang lebih baik ya. Oke. Nah, kalau begitu, Dok, kondisi seperti apa perlu dilakukan debridement luka? Kalau debridement luka biasanya ada luka yang ada infeksinya atau ada banyak jaringan matinya, itu nanti akan kita lakukan debridement. Nah, debridementnya bagaimana? Tergantung, misalnya besar atau kecil bisa ada. Kalau kecil kadang-kadang bisa dilakukan di ruang tindakan biasa, atau bisa kalau besar supaya pasiennya tidak merasakan nyeri dan pelaksanaannya lebih nyaman, biasanya bisa dilakukan di ruang operasi. Oke. Nah, kalau gitu, Dok, jenis-jenis daripada debridement luka ini seperti apa, Dok? Apakah ada kelompok-kelompok khusus, pembagian khusus, atau seperti apa? Kalau debridement sih sebenarnya banyak macamnya ya. Ada alat-alat khusus, ada yang jelas sih dia membersihkan jaringan-jaringan yang matinya tersebut seperti itu. Ada misalkan contoh luka diabetes, Dok. Nah, apakah dia ada cara pembersihan jaringan lukanya itu berbeda dengan luka yang lain atau bagaimana? Sebenarnya kalau debridement sih prinsipnya untuk pengerjaannya sama ya. Sama. Mau yang
karena diabetes atau karena luka infeksi, karena misalnya tadinya nggak dirawat, itu sebenarnya prosesnya sama saja sih. Yang penting kita bersihkan. Biasanya kalau di ruang OK ada chemical atau zat-zat kimia yang untuk membersihkan jaringannya tersebut, dan nanti pas saat sudah dibersihkan sudah bagus, kita tutupnya biasanya dengan alat-alat dressing atau tutup jaringannya yang ada yang modern tuh banyak sekarang jenisnya. Ada yang gel, ada yang kayak mirip kasat tapi sebenarnya itu udah ada jaringan zat-zat kimia atau yang baik untuk membuat penyembuhan dari luka tersebut. Apalagi kalau misalkan luka diabetes ini kan dok, ya mungkin lama sembuhnya ya dibandingkan dengan luka biasa. Nah, apakah memang ini harus sering dilakukan debridement ini untuk pada luka diabetes? Kalau debridement di luka diabetes, luka seperti itu, memang dia tidak akan bisa dibilang sekali dioperasi atau sekali tindakan akan sembuh biasanya. Tetap harus kita evaluasi lagi. Misalnya hari ini kita debridement di ruang OK, kita rawat di ruangan ataupun dirawat di rumah, kita lihat kondisinya nanti beberapa saat. Ntar kalau kita lihat, oh ini masih butuh debridement lagi, cuman boleh kita debridement di poli atau di ruangan tindakan seperti itu. Jadi banyak tuh step by stepnya. Ntar bisa 10 SKS lagi kita bahas di sini. Nah mungkin bisa secara simpel dok, dokter jelaskan step-stepnya biar mungkin Sobat Sentra jadi makin paham gitu dok mengenai pembersihan jaringan mati pada luka ini. Nah, kalau sebenarnya jaringan mati sebenarnya buka biasanya step by stepnya yang penting kalau ada jaringan matinya nanti akan kita ambil, kalau ada jaringan yang infeksinya kita akan bersihkan, nanti baru kita tutup, atau misalnya bisa kita tutup dengan wound dressing atau tadi tutup luka tersebut, kita tutup, nanti kita evaluasi. Misalnya biasanya berhari-hari, bisa 2-3 hari kita lihat lagi lukanya, apakah ini butuh, kalau jaringan matinya sudah bersih nih, tidak ada infeksinya kembali, ya udah kita tutup lagi dengan dressing tersebut, kita evaluasi lagi. Kalau biasanya sekitar 2-3 hari kita evaluasi. Kalau jaringannya makin bagus, ya kita tetap akan lakukan itu terus. Biasanya nanti lama-lama jaringannya akan jaringan tumbuh sehat, mulai naik jaringan tumbuh sehatnya, dia akan lama-lama jadi bagus. Oke. Baik, dok, selain dilakukan pembersihan luka, debridement, perlu nggak sih minum atau konsumsi obat tertentu supaya lukanya cepat kering, cepat sembuh? Perlu nggak? Nah, kalau dianya ada pasiennya masih ada infeksinya, biasanya kita akan berikan antibiotik. Terus juga kalau masih ada nyeri, kita akan berikan obat anti nyeri. Nah, sama penyembuhan luka itu biasanya akan baik jika protein dalam tubuhnya itu bagus. Biasanya kita cek kalau di laboratoriumnya albumin. Yang penting albuminnya naik atau albuminnya tingkatnya bagus. Nah, supaya albuminnya tingkatnya bagus bagaimana? Biasanya paling mudah kita makan protein yang tinggi. Protein paling tinggi paling gampang apa? Biasanya sih telur ya. Yang paling gampang biasanya kalau supaya pasien-pasien atau yang punya lukanya supaya cepat sembuh, kita sarankan makan telur yang banyak. Bisa sehari 2-3 telur, bisa lebih juga bisa. Soalnya kadang kebutuhan proteinnya nggak tercukupi. Kadang lagi ada nyeri, terus jadi malas makan, proteinnya jadi kurang. Betul, jadi telur sangat baik ya dok untuk meningkatkan kadar albumin dalam tubuh ya. Oke, kalau konsumsi misalkan daging atau jenis protein yang lain, apakah bagus dok? Sebenarnya boleh, tapi maksudnya kenapa tadi saya bilangnya telur? Biasanya paling gampang dicari, paling gampang untuk dicari dan diolah. Mau diolahnya juga nggak harus bisa direbus doang. Boleh kita kasih bumbu yang lain, favoritnya apa, balado atau bumbu kecap, itu boleh semua. Jadi sebanyak mungkin berarti dok ya. Oke, supaya itu membantu mempercepat penyembuhan luka tadi. Oke, baik. Kalau gitu dok, misalkan sekarang nih masih ada orang yang takut, masih ada yang menunda, Pak ini khawatir nanti disayat atau dibelah, apa yang mungkin dokter bisa sampaikan untuk meluruskan pandangan atau pemikiran seperti ini? Sebenarnya seorang atau dokter maupun
dokter umum, dokter bedah yang menyarankan untuk dilakukan tindakan, pasti manfaat buat pasiennya itu akan lebih baik. Dan jangan takut untuk dilakukan tindakan misalnya pembedahan ataupun di debridement. Kan kalau debridement sebenarnya tidak selalu pakai pisau ya. Tapi yang jelas harus berani, karena biasanya itu akan bagus untuk pasiennya, dan penyembuhannya misalnya tadi ngomonginnya luka diabetes ya, biasanya kalau kita lakukan di ruang operasi atau di ruang tindakan yang baik, biasanya akan lebih cepat penyembuhannya. Seperti itu. Jangan takut untuk dilakukan tindakan, karena itu biasanya akan menyembuhkan pasien. Oke, baik. Jadi kesimpulannya penanganan trauma itu, Sobat Sentra, bukan hanya soal darah dan juga perban saja, tetapi soal ketenangan. Tadi dokter sudah cerita ya, kalau kita ketemu di jalan ada kecelakaan ya, ketenangan ya, kebersihan, dan juga keputusan yang cepat ya dokter ya. Oke, dan ingat jangan sepelekan luka, dan apalagi luka yang tak kunjung sembuh. Ini harus segera dibawa ke rumah sakit ya dokter. Iya, betul. Harus segera itu. Harus segera. Ya, siapa tahu nanti sudah ada jaringan-jaringan mati dan perlu dilakukan pembersihan jaringan mati atau debridement ini ya dokter ya. Oke, dokter, mungkin terakhir Sobat Sentra pengen apa, misalkan ketemu dokter, atau dokter ada di hari apa di Sentra Medika Cisalak, dok? Ya, kalau saya praktek di Cisalak itu Senin, Selasa, Kamis sama Jumat. Oke. Jamnya kalau Senin dan Jumat itu dari jam 1 sampai jam 4. Kalau Selasa dan Kamis itu dari jam 5 sampai jam 8. Oke, jadi cukup banyak waktunya di sini dok ya. Oke, baik Sobat Sentra, terima kasih dokter. Iya, sama-sama. Untuk sharing-sharingnya ya. Baik, semoga dokter nggak kapok kita undang lagi. Baik, ya Sobat Sentra, demikian obrolan kami bersama Dr. Aulia Rahman Ansyari, spesialis bedah. Jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan podcast ini, dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube Sentra Medical Hospital Group. Sampai ketemu lagi di topik menarik selanjutnya. Salam sehat dan sampai jumpa.